Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sampai Matius pasal 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-12 yang saya beri judul Ragi yang Berbahaya. Ayat 5 demikian firman Tuhan, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti, tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita baca ini, saudara, dengan baik, Yesus menjelaskan di dalam ayat 5 sampai dengan 7, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara, yang pertama, waktu Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki, murid-murid mengira Yesus mengingatkan harus membawa roti. Yang kedua, kalau tidak bawa roti, nanti beli rotinya hati-hati. Karena di seberang danau wilayah kafir, saudara. Jadi saudara, waktu Yesus menjelaskan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, mereka hanya mengira bahwa mereka lupa membawa roti, sehingga Yesus mengingatkan mereka harus membawa, dan ternyata ya mereka memang tidak membawa roti, saudara ya, yang sebanyak yang seharusnya mereka pikirkan tentang 5.000 orang makan dan 4.000 orang makan roti dan ikan dengan begitu kenyangnya. Dan dikatakan yang kedua, kalau tidak bawa roti, nanti beli rotinya hati-hati. Karena di seberang danau wilayah kafir. Jadi sepertinya mereka berpikir bahwa Yesus dan berhati-hati tentang ragi, karena memang prinsipnya orang Yahudi, mereka bawa roti itu tidak boleh sembarangan belinya, harus bersama atau di daerah wilayah orang Yahudi. Karena kalau tidak, itu tercampur dengan kenajisan, sehingga mereka berdosa di hadapan Tuhan, memakan makanan yang tidak halal. Ya, jadi mereka juga nggak berani sembarangan, saudara, beli roti di luar wilayah orang Yahudi, karena tingkat kehalalannya rendah sekali menurut orang-orang Yahudi, termasuk murid Tuhan Yesus, saudara. Karena itu wilayah kafir kan, saudara. Mereka ada di Tirus, saudara ya. Nah, saudara, kita mau mempelajari kenapa Tuhan Yesus berbicara tentang ragi. Ya, dikatakan begini, ragi adalah suatu zat yang sudah difermentasikan, yang dicampurkan ke dalam adonan tepung untuk membuat roti, sehingga roti dapat mengembang dan menjadi lembut, jadi enak dimakan, empuk, saudara. Itu dengan adonan itu dikasih ragi. Nah, disinilah pikiran muridnya berkembang. Tapi Yesus menjelaskannya di ayat 8 sampai dengan 11. Dikatakan ragi itu tentang pengaruh jahat. Bagi pemahaman Yahudi, ragi merupakan simbol kejahatan. Sehingga saudara, Yesus mau mengingatkan ketika orang Yahudi menyatakan ragi itu tentang kejahatan, Yesus pun mengingatkan kepada murid-muridnya. Nih, orang-orang Farisi dan Taurat pun mereka adalah ragi sebenarnya, mereka itu jahat sebenarnya gitu loh. Dalam konteks teologianya, kepercayaan akan firman Tuhan yang mereka pelajari. Jadi bagi orang Yahudi, fermentasi sebagai pembusukan.
Jadi ragi adalah segala yang busuk dan buruk. Nah, itu yang mau diingatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa orang-orang Yahudi dan orang Farisi itu adalah ragi yang membuat mereka jadi busuk. Mereka murid-murid Tuhan jadi busuk, saudara. Tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Sehingga nanti kalau saudara ikuti ayat nanti ke depannya, Yesus pun bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Karena Tuhan mau setelah nanti dia meninggalkan diri para murid-murid sudah tahu bahwa mereka berjalan bersama dengan Mesias, gitu ya, saudara. Nah, bagi orang Yahudi, fermentasi sebagai pembusukannya, jadi segala hal yang ada raginya itu dianggap sesuatu yang busuk dan buruk. Ragi melambangkan suatu pengaruh jahat yang dapat merebakkan ke dalam kehidupan dan membuatnya busuk. Ya, sedangkan ragi dalam konteks fermentasi membuat roti sesuatu hal yang bagus. Ya, rotinya harusnya keras, saudara, jadi empuk. Tapi kalau orang-orang Yahudi memang memakan roti tidak beragi, saudara. Rotinya gede, dimakannya keras. Karena nggak ada raginya yang membuat menjadi lembut, ya, saudara. Nah, saudara-saudara, di sini murid-muridnya mengerti yang dimaksud Tuhan Yesus. Bukanlah mengenai roti secara real, tetapi peringatan akan pengaruh jahat dari pengajaran dan keyakinan orang Farisi dan orang Saduki. Ajaran yang salah disebut ragi. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan kepada murid, bahwa orang-orang Farisi dan orang Saduki ini memiliki kepercayaan yang salah tentang Taurat, apalagi tentang Mesias. Jadi ajaran yang salah ini disebut ragi. Mengapa? Karena ajaran salah itu masuk secara diam-diam, tetapi pasti dan tahu-tahu sudah mempengaruhi seluruh pikiran dan hidup kita. Pengajaran-pengajaran yang seperti ini, saudara, tidak langsung. Sehingga ketika pengajar itu menyesatkan tidak sadar pelan-pelan, dan orang sudah percaya, jangan harap orang itu akan bisa meninggalkan guru mereka yang telah menyesatkan itu. Karena mereka disesatkan perlahan-lahan sampai mereka percaya apa yang diperkatakan atau yang diajarkan oleh guru mereka. Makanya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu di akhir zaman ini banyak sekali, saudara, ya. Ya, ada yang tentang Yesus akan datang sehingga mereka menjual barang-barangnya, dan akhirnya saudara tahu saja, ya, barang dijual, rumah dijual, dan Tuhan Yesus nggak ketemu, nggak datang tuh sampai sekarang juga. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang tahu hanya Tuhan sendiri, ya, saudara-saudara. Tapi kalau dalam konteks ini Yesus 100% manusia, dia tidak mengetahui, ya, kedatangan yang kedua kali. Jadi saudara, cara bekerja dari ajaran salah ini adalah sama seperti cara bekerja ragi dalam mempengaruhi adonan. Jadi pelan-pelan, saudara, diaduk, aduk, lama-lama roti yang tadinya keras jadi lembut, saudara. Kesannya indah kalau dalam konteks pembuatan roti, tapi dalam konteks kepercayaan itu sangat berbahaya sekali. Inilah ciri-ciri pikiran orang Farisi dan orang Saduki, saudara, ya. Orang Farisi memandang agama dalam pengertian hukum, perintah, peraturan, dan ketetapan. Jadi mereka memandang agama dalam pengertian ritus dan kemurnian lahiriah, ritual keagamaan, saudara. Inilah orang-orang yang dilakukan orang-orang Farisi. Makanya Yesus katakan, berhati-hatilah supaya kamu jangan menyamakan agama dengan serangkaian ritualitasnya itu, atau secara lahiriah, hidup dalam legalisme dan menyebutnya agama. Nah, ini yang berbahaya. Ya, sebab dengan dasar itu keagamaan jadi sebuah legalisme atau legalisme saja. Padahal Tuhan Yesus mau saudara terus melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sudah di surga, maka Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kita harus terus, ya, mengikuti tuntunan Roh Kudus yang ada. Yang kedua, orang Saduki, mereka kaya dan aristokrat dan mereka berpolitik, saudara. Yesus memperingatkan, jangan menyamakan kerajaan surga dengan benda-benda lahiriah dan politik, saudara. Sama, saudara, di gereja kami, saudara, diajarkan bahwa hamba-hamba Tuhan tidak boleh berpolitik. Kalaupun mau berpolitik, mereka harus melepaskan jabatan gerejanya, ya, saudara, karena memang hamba Tuhan tidak boleh berpolitik. Itu ajaran, ketetapan, peraturan, tata gereja yang dibuat oleh Gereja Bethel Indonesia, saudara. Menempatkan materi lebih tinggi dari tata nilai kita, itu tidak boleh, saudara.
beranggapan politik dapat mereformasi manusia. Itu menurut orang-orang yang duniawi dalam konteks bernegara atau berpolitik, saudara. Sehingga kita tanpa sadar kita dipengaruhi oleh kondisi dunia, oleh negara yang ada, oleh perpolitikan yang ada. Saudara, kalau lihat bagaimana yang namanya korupsi, hampir semua strata sekarang sudah berkorupsi, susah sekali. Kalau saudara mau jujur, saudara orang paling aneh ada di wilayah yang dimana saudara hidup. Tetapi kita tetap harus menjalankan kebenaran. Sehingga saudara dan saya boleh menjadi terang, menjadi contoh untuk mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berselancar dalam kebenaran. Amin.